Halo, selamat datang. Selamat menikmati, jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasinya. Kevin Hartman tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya yang sempurna akan hancur berantakan pada suatu Selasa sore yang biasa, di antara sepiring taco dan percakapan dengan sahabatnya. Tapi itulah yang terjadi, dengan cara yang tidak pernah bisa ia prediksi. Kevin berusia 36 tahun dan bekerja sebagai insinyur sipil di Austin, Texas, sebuah kota yang berkembang sepesat karirnya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah tipe orang yang teliti, terorganisir, dan selalu punya rencana cadangan. Istrinya, Amanda, 33 tahun, adalah seorang analis pemasaran di salah satu perusahaan teknologi besar yang telah mengubah Austin menjadi pusat inovasi. Mereka bertemu di sebuah konferensi profesional 5 tahun sebelumnya, menikah setelah setahun berkencan secara intens, dan membangun apa yang oleh orang luar dianggap sebagai kehidupan yang patut ditiru. Sebuah rumah di lingkungan yang tenang, 2 mobil di garasi, liburan tahunan ke tujuan eksotis, dan sekarang, sebagai puncaknya, Liam, putra mereka yang berusia 6 bulan, bayi paling tampan yang pernah Kevin lihat. Beberapa bulan pertama setelah kelahiran Liam, seperti yang sudah diduga, adalah pusaran popok, botol susu jam 3 pagi, tangisan yang tidak dapat dijelaskan, dan kelelahan yang belum pernah Kevin rasakan sebelumnya. Tapi dia mencintai setiap detiknya. Dia suka pulang setelah hari yang panjang meninjau rencana jembatan dan bangunan, lalu menemukan putranya tersenyum di kereta dorongnya. Dia suka memandikan Liam, mengganti pakaian mungilnya, merasakan beban kecil tubuhnya yang terlelap di dadanya. Amanda telah mengambil cuti melahirkan selama 6 bulan. Dan Kevin pikir dia beradaptasi dengan baik, atau setidaknya itulah yang ingin dia percayai. Kenyataannya, dalam beberapa minggu terakhir, Amanda tampak berbeda, lebih menjaga jarak. Dia selalu terpaku pada ponselnya, tersenyum pada layar dengan cara yang sudah berbulan-bulan tidak Kevin lihat ditujukan padanya. Ketika dia bertanya apa yang begitu lucu, Amanda memberikan jawaban yang tidak jelas. Oh, hanya teman-teman kantor yang berbagi hal-hal konyol di grup kami. Kevin ingin mempercayainya. Dia perlu mempercayainya. Lagi pula, Amanda akan segera kembali bekerja setelah 6 bulan di rumah. Masuk akal jika dia ingin terhubung kembali dengan rekan-rekan kerjanya, kan? Dia mencoba menjadi suami yang pengertian, pasangan yang tidak mengekang, yang percaya. Kepercayaan itulah yang mulai runtuh pada hari Selasa di bulan Maret itu, saat Kevin sedang makan siang dengan Greg Mitchell, sahabatnya sejak kuliah. Mereka bertemu sekali atau 2 kali sebulan di sebuah restoran Meksiko di pertengahan jalan antara kantor mereka. Greg adalah seorang arsitek, supel dan blak-blakan, kebalikan dari Kevin dalam banyak hal, tetapi mereka sangat cocok. Namun hari itu, Greg bertingkah aneh. Dia memain-mainkan serbetnya, menghindari tatapan Kevin, dan hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa menyentuhnya. "Bung, ada apa? Kau bertingkah seperti baru melihat hantu," canda Kevin, meskipun ada nada khawatir dalam suaranya. Greg menghela napas dalam-dalam, meletakkan garpunya, dan menatap lurus ke mata Kevin. "Kevin, aku perlu memberitahumu sesuatu, dan kau tidak akan menyukainya." Perut Kevin langsung mulas. Sesuatu dalam nada suara Greg, dalam keseriusan ekspresinya, menyalakan setiap alarm di kepalanya. "Apa yang terjadi?" tanya Kevin, merasakan jantungnya sudah mulai berdebar kencang. Greg mengeluarkan ponsel dari sakunya, membukanya, dan setelah ragu sejenak yang terasa seperti selamanya, dia memutar layar ke arah Kevin. Fotonya sangat jelas. Amanda, istrinya, duduk di sebuah meja di restoran mewah yang Kevin kenali sebagai salah satu yang termahal di kota. Dia tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan, dan di sebelahnya, begitu dekat hingga bahu mereka bersentuhan, ada seorang pria yang belum pernah Kevin lihat sebelumnya. Dia tampak seperti seorang eksekutif dengan potongan rambut rapi dan kemeja yang licin. Tapi yang membuat darah Kevin mendidih bukanlah kedekatan fisik mereka. Itu adalah tangannya. Tangan pria itu berada di atas tangan Amanda di atas meja,
dalam gestur intim dan akrab yang tidak menyisakan ruang untuk interpretasi lain. Amanda tidak menarik tangannya. Dia tersenyum. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Kevin. Suaranya lebih serak dari yang dia duga. Greg menarik napas dalam-dalam. "Sepupuku Carla bekerja sebagai penyambut tamu di restoran itu. Dia mengirimiku foto ini tadi malam." "Kevin, dia bilang dia sudah melihat Amanda di sana dengan pria itu beberapa kali selama beberapa minggu terakhir. Selalu saat makan siang, selalu di meja sudut yang sama, selalu seperti itu." Greg membuat gerakan samar dengan tangannya seolah kata-kata tidak cukup, tetapi Kevin mengerti sepenuhnya. Dia mengambil ponsel Greg, memperbesar foto itu dan menghafal setiap detailnya. Stempel waktu di sudut, 2 hari sebelumnya, Kamis, pukul 13.20. Dia ingat hari itu dengan jelas. Amanda bilang dia akan bertemu teman-teman lama kantor untuk mengobrol sebelum resmi kembali bekerja. Kevin bekerja dari rumah, merawat Liam, menghangatkan botol, mengganti popok. Sementara itu, Amanda ada di sana, bersama pria itu. "Siapa pria ini?" tanya Kevin, mengembalikan ponsel itu. Greg menggelengkan kepala. "Carla tidak tahu namanya, tapi dia bilang pria itu selalu membayar dengan kartu perusahaan. Sepertinya dia dari perusahaan Amanda." Gelombang mual menghantam Kevin. Dia mengambil dompetnya, melemparkan cukup uang tunai ke meja untuk menutupi makan mereka berdua, dan berdiri. "Maaf Greg, aku harus pergi." Greg meraih lengannya. "Kevin, pikirkan dulu sebelum kau melakukan apapun. Mungkin itu tidak." Tapi Kevin sudah berjalan keluar, pikirannya berpacu, jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa di pelipisnya. Pukul 2 siang saat Kevin tiba di rumah. Dia telah membatalkan semua pertemuan sorenya, mengirim email samar tentang keadaan darurat keluarga. Secara teknis, itu bukan kebohongan. Kehidupan keluarganya pada saat itu juga sedang runtuh. Dia parkir di garasi, mengambil 3 napas dalam-dalam untuk mencoba menenangkan diri, dan masuk melalui pintu dapur. Rumah itu sunyi, kecuali suara samar TV yang datang dari ruang keluarga. Amanda ada di sofa, mengenakan celana olahraga dan kaos kebesaran, rambutnya diikat berantakan. Dia tampak seperti potret seorang ibu kelelahan yang telah menghabiskan hari merawat bayi. Liam tertidur pulas di kereta dorongnya di sampingnya. Amanda memegang ponselnya, tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Ketika mendengar Kevin masuk, dia mendongak, terkejut. "Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Kukira kau ada rapat sampai jam 5. Kevin tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatapnya, wanita yang dinikahinya, yang dengannya dia membangun kehidupan, yang memberinya seorang anak, bayi yang kini tidur dengan polosnya hanya beberapa meter jauhnya. Dia mencoba mendamaikan wanita di sofa dengan wanita di dalam foto. Apakah mereka orang yang sama? Bagaimana dia bisa tampak begitu normal? Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka foto yang dikirim Greg, dan berjalan ke sofa. Tanpa sepatah kata pun, dia menjatuhkan ponsel itu ke meja kopi, layar menghadap ke atas, menampilkan gambar yang memberatkan itu. "Kenapa tidak kau katakan saja siapa dia?" kata Kevin, suaranya tenang mengerikan. Amanda melihat ke ponsel itu, dan Kevin melihat tepat saat dia mengerti. Dia melihat warna memudar dari wajahnya, matanya membelalak, tangannya mulai gemetar. Dia membuka mulutnya, menutupnya, lalu membukanya lagi. "Aku, Kevin, aku bisa jelaskan." Kata-kata itu, kata-kata sialan yang diucapkan setiap peselingkuh. Kemarahan dingin menyebar di dada Kevin. "Kalau begitu, jelaskan," katanya, menyilangkan tangannya. "Aku menunggu. Sementara aku bekerja keras untuk menghidupi rumah ini, sementara aku di sini merawat putra kita agar kau punya waktu luang, kau malah makan siang romantis dengan pria lain. Putra kita berumur 6 bulan, Amanda. 6 bulan." Amanda berdiri dari sofa, tangannya terulur memohon. "Kevin, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dia hanya rekan kerja James. Kami bekerja bersama di departemen pemasaran.
Dia membantuku bersiap-siap untuk kembali ke kantor, memberitahuku tentang proyek-proyek baru, perubahan. Kevin memotongnya dengan tawa pahit. Rekan kerja yang meletakkan tangannya di atas tanganmu di restoran mewah, rekan kerja yang kau temui diam-diam untuk makan siang, berbohong pada suamimu tentang di mana kau berada. Temanku punya banyak foto, Amanda. Bukan hanya yang ini, ada beberapa dari minggu-minggu yang berbeda. Selalu kalian berdua, selalu di restoran yang sama, selalu seperti itu. Dia mengambil kembali ponselnya dan menggulir gambar-gambar lain yang dikirim Greg. Masing-masing seperti tusukan di perut. Amanda dan James tertawa bersama. Amanda dan James meninggalkan restoran berdampingan. Amanda dan James di tempat parkir, pria itu menyentuh lengannya. "Berapa kali?" tanya Kevin. "Berapa kali kau menatap mataku, menciumku, tidur di tempat tidurku, menggendong putra kita, lalu pergi menemuinya?" Amanda mulai menangis. Air mata deras mengalir di wajahnya. "Kevin, tolong dengarkan aku. Aku tidak berselingkuh. Tidak ada apa-apa di antara kami. Ini hanya pertemanan." "Pertemanan?" Kevin praktis meludahkan kata itu. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tidak bisa melihat caramu menatapnya di foto-foto ini? Cara dia menatapmu? Ya Tuhan, Amanda, kalian berdua tampak seperti pasangan." Amanda merosot kembali ke sofa, menutupi wajahnya dengan tangan, terisak. "Aku merasa sendirian," katanya di sela isak tangis. "Kau begitu fokus pada bayi, menyiapkan kamar, menjadi ayah yang sempurna. Aku merasa tidak terlihat." James, dia mendengarkanku. Dia membuatku merasa bahwa aku masih menarik, bahwa aku bukan hanya seorang ibu. Kevin merasa seolah-olah baru saja dipukul. Aku fokus menjadi ayah karena kita punya seorang putra, Amanda. Putra kita. Maaf jika kupikir itu adalah prioritas. Maaf jika kupikir membangun keluarga itu berarti. Dia mengusap rambutnya, mencoba mengendalikan diri. Dan bahkan jika aku adalah suami terburuk di dunia, itu tidak memberimu hak untuk melakukan ini. Apakah kau datang padaku? Apakah kau bicara padaku? Tidak. Kau memilih untuk main belakang dengan pria lain. Amanda mencoba mendekat, tetapi Kevin mundur. "Belum ada yang terjadi, Kevin. Aku bersumpah. Kami hanya mengobrol, hanya makan siang bersama. Aku tidak pernah mengkhianatimu secara fisik." Kevin menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah Amanda lihat sebelumnya. Campuran penghinaan dan sesuatu yang lebih buruk. Kekecewaan yang mendalam. "Belum?" ulangnya. "Kau bilang belum, yang berarti kau sedang mempertimbangkannya. Kau berpikir untuk berselingkuh dariku saat aku merawat putra kita yang baru lahir. Apa kau tahu betapa menjijikannya itu?" Dia meraih kunci mobilnya. "Aku pergi. Aku akan menginap di rumah ibuku selama beberapa hari. Aku perlu berpikir." Amanda berdiri, putus asa. "Tolong jangan bawa Liam." Kevin menatap putranya yang sedang tidur, lalu kembali ke Amanda. "Aku tidak akan membawanya sekarang, tapi jangan berpikir ini sudah berakhir." Dia berjalan keluar, meninggalkan Amanda menangis di ruang keluarga. Pada hari-hari berikutnya, Kevin bertindak dengan tekad yang tidak dia ketahui dia miliki. Dia berkonsultasi dengan seorang pengacara perceraian, salah satu yang terbaik di Austin yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Pengacara itu, seorang pria paruh baya bernama Robert Chen, mendengarkan seluruh cerita, meninjau foto-foto itu, dan menggelengkan kepalanya. "Anda punya kasus yang kuat. Perselingkuhan emosional bisa sulit dibuktikan, tapi bukti ini sangat kuat. Kita akan membutuhkan lebih banyak lagi." Kevin mengikuti saran Robert. Dia menyewa seorang spesialis pemulihan data yang mengakses cadangan iCloud Amanda. Apa yang ditemukannya sangat menghancurkan. Pesan antara Amanda dan James dimulai dengan polos 3 bulan sebelumnya, tepat setelah Liam lahir. "Senang sekali berbicara denganmu hari ini. Aku rindu obrolan kantor kita." Tapi dengan cepat meningkat. "Kau membuatku tertawa dengan cara yang sudah berbulan-bulan tidak kurasakan. Aku memikirkanmu ketika seharusnya aku memikirkan hal lain.
Terkadang aku bertanya-tanya bagaimana jadinya jika kita bertemu lebih awal. Dan kemudian pesan yang menghapus semua keraguan di benak Kevin. Aku terjebak, James. Kevin adalah pria yang baik, tapi dia bukan kamu. Aku harus menunggu saat yang tepat. Kevin merasa seperti ditembak. Dia membaca dan membaca ulang pesan itu, mencari interpretasi lain, tetapi tidak ada. Amanda telah berencana untuk meninggalkannya. Dia hanya menunggu saat yang tepat. Robert Chen melihat pesan-pesan itu, hampir tersenyum. Ini mengubah segalanya. Dia tidak hanya terlibat secara emosional, dia sedang merencanakan. Itu menunjukkan niat, perencanaan. Kita akan menggunakan ini. Kevin juga menemukan, melalui laporan rekening bank gabungan mereka, sesuatu yang dia lewatkan. Amanda telah melakukan pembelian di toko-toko mewah dalam beberapa minggu terakhir, termasuk pakaian dalam dari butik Prancis yang Kevin tahu belum pernah dia pakai bersamanya. Ada juga tagihan dari restoran mahal pada hari-hari yang dia klaim sedang beristirahat di rumah. Kebohongan itu lebih dalam dari yang dia bayangkan. Tetapi kejutan sebenarnya datang ketika Robert, dalam penyelidikannya, menelusuri James. Ternyata James bukan hanya rekan kerja lajang yang tersedia. Dia sudah menikah, 8 tahun, dengan 2 anak kecil. Istrinya, Melissa, adalah seorang guru sekolah dasar yang tidak tahu apa yang dilakukan suaminya saat jam makan siang. Setelah banyak pertimbangan, Kevin membuat keputusan yang sulit. Dia meminta Robert untuk menghubungi Melissa. Dia berhak tahu. Mereka bertemu di sebuah kafe netral. Melissa adalah wanita mungil dengan rambut gelap dan mata lembut yang memerah ketika Kevin menunjukkan buktinya. Dia tidak menangis di depan orang asing, tetapi Kevin melihat bagaimana tangannya gemetar saat memegang foto-foto itu. "Terima kasih sudah memberitahuku." Hanya itu yang dia katakan. Suaranya mantap meskipun rasa sakitnya terlihat jelas. Melissa bertindak cepat. Dia mengkonfrontasi James malam itu juga. Pertengkaran mereka terdengar oleh para tetangga. Tapi dia tidak berhenti di situ. Sebagai seorang guru, dia berurusan dengan aturan dan kebijakan setiap hari dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia mengambil semua bukti yang dibagikan Kevin, menambahkan temuannya sendiri dari pesan-pesan James, dan mengirim email resmi ke bagian sumber daya manusia di perusahaan teknologi tempat James dan Amanda bekerja. Email itu merinci hubungan yang tidak pantas antara 2 karyawan, termasuk penggunaan jam kerja untuk pertemuan pribadi dan kemungkinan pelanggaran kebijakan perilaku perusahaan. Perusahaan menanggapi keluhan itu dengan serius, sangat serius. Dalam seminggu, James dan Amanda dipanggil untuk pertemuan terpisah dengan HR. Perusahaan memiliki kebijakan ketat terhadap hubungan yang dapat mengganggu lingkungan profesional atau menciptakan konflik kepentingan. Yang lebih buruk bagi James, dia adalah seorang supervisor senior, secara teknis berada dalam posisi otoritas di atas Amanda dalam hierarki perusahaan. Hal itu mengubah hubungan mereka menjadi potensi pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan. James dipecat setelah investigasi internal mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan kartu perusahaan untuk membayar beberapa kali makan siang dengan Amanda, dengan salah mengklasifikasikannya sebagai pertemuan pengembangan tim. Amanda menerima peringatan tertulis resmi dan ditempatkan dalam masa percobaan 90 hari. Kesalahan lebih lanjut akan berarti pemecatan segera. Sementara itu, proses perceraian terus berjalan. Kevin telah pindah ke apartemen sementara dan berjuang untuk mendapatkan hak asuh utama atas Liam. Amanda, putus asa, berargumen bahwa dia adalah ibu, bahwa dia telah menghabiskan 6 bulan pertama merawat bayi itu, bahwa dia memiliki ikatan khusus, tetapi Robert Chen tanpa henti. Dia menyajikan pesan-pesan yang menunjukkan Amanda memandang pernikahan sebagai penjara dan sedang menunggu saat yang tepat untuk pergi. Dia menunjukkan pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan, kebohongan yang terdokumentasi, dan perilaku yang tidak menentu. Pada sidang hak asuh sementara, hakimnya adalah seorang wanita berambut kelabu dengan ekspresi tegas bernama Harriet Morrison. Dia mendengar kedua belah pihak, meninjau bukti, dan kemudian menatap langsung ke arah Amanda.
Nyonya Hartman, Anda menempatkan hubungan di luar nikah di atas tanggung jawab Anda terhadap putra Anda yang baru lahir. Bukti menunjukkan pola penipuan, ketidakjujuran, dan rasa tidak hormat yang jelas, tidak hanya pada pernikahan Anda, tetapi juga pada integritas keluarga yang Anda bantu ciptakan. Dia mengetuk palunya. Hak asuh utama diberikan kepada Tuan Hartman. Nyonya Hartman akan mendapatkan kunjungan yang diawasi pada akhir pekan secara bergantian sampai dia menunjukkan stabilitas emosional dan komitmen yang tepat. Amanda meninggalkan persidangan dengan hancur. Dia mencoba menghubungi James, mencari sedikit penghiburan, tanda bahwa semua yang telah dia pertaruhkan sepadan. Tapi James telah mengganti nomornya, memblokirnya di semua media sosial, dan kembali kepada Melissa, memohon pengampunan. Melissa menerimanya kembali, bukan karena cinta, tetapi demi anak-anak, meskipun semua orang tahu pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Bagi Amanda, segalanya menjadi lebih buruk. 3 bulan setelah peringatan itu, kinerjanya di tempat kerja anjlok. Dia datang terlambat, menyerahkan proyek yang tidak lengkap, tampak jauh dan tidak fokus. Dia berjuang melawan depresi, rasa bersalah, dan kenyataan telah kehilangan anak, pernikahan, dan kariernya. Perusahaan yang tidak memiliki kesabaran untuk kesempatan kedua, memecatnya. Menganggur, menghadapi biaya hukum, dan dengan hak asuh yang terbatas, Amanda harus pindah ke sebuah apartemen kecil di sisi kota yang kurang diminati, berbagi sewa dengan teman sekamar yang hampir tidak dikenalnya. 2 tahun berlalu sejak Selasa yang menentukan itu. Kevin telah membangun kembali hidupnya bata demi bata. Dia menjual rumah yang pernah dia tinggali bersama Amanda, kenangannya terlalu menyakitkan, dan membeli rumah yang lebih kecil dan nyaman, sempurna untuknya dan Liam. Ibunya membantu merawat bayi ketika Kevin perlu bekerja, dan perlahan, rutinitas baru terbentuk. Liam tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria dan sehat, yang dengan bangga memanggil Kevin ayah. Kevin bahkan mulai berkencan lagi. Dia tidak sedang mencari, tetapi dia bertemu dengan seorang guru prasekolah bernama Sophie di sebuah taman tempat dia membawa Liam bermain. Sophie baik, sabar, dan menyukai anak-anak. Mereka memulainya dengan perlahan, dengan kopi santai dan percakapan panjang. Tidak ada yang terburu-buru. Kevin telah belajar dengan cara yang sulit bahwa membangun sesuatu yang nyata membutuhkan waktu. Sophie bertemu Liam setelah 3 bulan berkencan, dan cara anak itu bersinar ketika dia bermain dengannya di lantai adalah semua konfirmasi yang dibutuhkan Kevin. Ada masa depan di sana. Amanda, di sisi lain, belum pulih. Dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lebih kecil dengan gaji kurang dari separuh gaji sebelumnya, melakukan tugas-tugas administrasi dasar yang tidak memerlukan kreativitas atau tanggung jawab. Dia bertemu Liam sebulan sekali, selalu dengan seorang pengawas, selalu dalam lingkungan yang netral dan tidak nyaman. Bocah itu, yang sekarang berusia 2,5 tahun, jelas lebih suka tinggal bersama ayahnya. Ketika Amanda mencoba memeluknya, dia akan menghindar, mencari Kevin dengan matanya. Setiap kunjungan adalah siksaan dalam diam. Dia telah mencoba beberapa kali untuk menghubungi Kevin, meminta maaf, memohon kesempatan kedua, tidak harus dalam pernikahan, tetapi sebagai orang tua bersama, sebagai teman. Kevin selalu menjawab dengan sopan tapi tegas. Amanda, aku mendoakan yang terbaik untukmu, tapi apa yang kau lakukan tidak bisa diurungkan. Liam akan tahu kebenarannya saat dia lebih besar nanti, dan aku akan memastikan dia tahu kedua orang tuanya mencintainya. Tapi kau dan aku tidak akan pernah lebih dari orang asing yang dihubungkan oleh seorang putra. Kau yang memilih ini. Suatu malam, Kevin sedang menidurkan Liam, membaca buku dinosaurus untuk ke-10 kalinya minggu itu, ketika anak itu menatapnya dengan mata besar yang penasaran dan bertanya, "Ayah, kenapa ibu tidak tinggal di sini?" Kevin menarik napas dalam-dalam. Mereka pernah membicarakan ini sebelumnya, tetapi hanya secara dangkal. Terkadang, nak, orang membuat pilihan yang menyakiti orang lain. Ibumu membuat pilihan yang menyakiti ayah, jadi kita tidak bisa tinggal bersama.
Tapi itu tidak berarti dia tidak mencintaimu. Dia hanya membuat kesalahan. Orang dewasa juga membuat kesalahan. Liam memikirkan hal itu sejenak. Apakah ayah membuat kesalahan? Kevin tersenyum sedih. Iya, ayah masih sering membuat kesalahan. Tapi ayah mencoba belajar darinya. Dan ayah akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untukmu. Liam mengangguk, puas, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke dinosaurus. Kevin menatap putranya, manusia kecil yang sepenuhnya bergantung padanya, dan merasakan syukur yang mendalam karena telah bertindak tepat pada waktunya. Jika ia mengabaikan tanda-tanda itu, membiarkan semuanya berjalan begitu saja, dan terlena dalam kenyamanan, di mana mereka sekarang? Liam berhak tumbuh di rumah yang penuh kejujuran, bahkan jika hanya dengan satu orang tua, daripada di sebuah rumah yang dipenuhi kebohongan dan dendam. Malam itu, setelah Liam akhirnya terlelap, Kevin duduk di beranda sambil minum bir, memandangi bintang-bintang di langit Austin. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Sophie. Aku memikirkanmu. Selamat malam. Kevin tersenyum. Sesuatu yang jarang ia lakukan 2 tahun yang lalu. Ia membalas dengan emoji hati, lalu menyimpan kembali ponselnya. Hidup tidak berakhir pada hari Selasa yang menentukan itu. Hidupnya hanya mengambil jalan yang berbeda. Jalan yang menyakitkan, jalan yang sulit, tetapi pada akhirnya, sebuah jalan yang jauh lebih jujur. Dan Kevin Hartman, pria yang selalu memiliki rencana cadangan, akhirnya belajar bahwa terkadang rencana terbaik adalah yang kita buat setelah segalanya hancur berantakan. Kita membersihkan puing-puingnya, menyimpan apa yang masih berharga, dan membangun kembali. Bata demi bata, hari demi hari, pelukan demi pelukan. Hingga pada akhirnya, kita melihat sekeliling dan menyadari kita telah membangun sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuatu yang nyata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.